Assalamualaikum teman-teman. Kami dari jurusan Kesehatan Lingkungan, Program Studi D3 Sanitasi, Politeknik Kementerian Kesehatan Tanjung Karang akan melakukan praktikum pengolahan limbah cair, yaitu pembuatan plat lantai. Dengan anggota kelompok Marifa dengan NIM 01, Dayu Audina dengan NIM 02, Lianti dengan NIM 03, Monika Yolanda dengan NIM 04, Devara Levisi dengan NIM 05, Anissa Putri Azara dengan NIM 06, Ananda Hoirunisa dengan NIM 07, Laisa Nabila Putri dengan NIM 08, Merianisa dengan NIM 09, Okta Septiana dengan NIM 10. Untuk itu, saksikan video selanjutnya. Slab adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebutkan struktur plat lantai dengan beton bertulang. Lebih tepatnya, slab atau plat adalah sebuah elemen struktur horizontal yang berfungsi menyalurkan beban mati maupun beban hidup menuju rangka pendukung vertikal dari suatu sistem struktur. Elemen-elemen horizontal tersebut dapat dibuat bekerja dalam satu arah ataupun bekerja dua arah yang saling tegak lurus atau biaksial. Menurut sistem strukturnya, plat dapat dibagi dalam 3 kelompok. 1. Plat tipis ledutan kecil yang merupakan perbandingan tebal terhadap panjang sisi terpendek sama dengan 1:20 lebih kecil atau sama dengan, dan ukuran ledutan yang terjadi 0,20 tebal platnya. 2. Plat tipis ledutan besar merupakan sebutan untuk plat dengan rasio tebal terhadap panjang sisi terpendek 1:20 disertai dengan ukuran ledutan 0,20 tebal platnya. 3. Plat tebal, yaitu biasanya digunakan untuk plat yang memiliki ketebalan lebih dari 1:20 kali panjang sisi terpendek. Selain berdasarkan sistem strukturnya, plat dapat dibagi berdasarkan perbandingan antara panjang dan lebar. 1. Plat satu arah. Disebut plat satu arah jika plat memiliki perbandingan antara panjang dan lebar sama dengan 2, lebih besar atau sama dengan. Plat satu arah biasanya digunakan dan dirancang sebagai balok dengan ukuran lebar tertentu dan disertai tulangan susut pada arah tegak lurus tulangan lentur. 2. Plat dua arah. Jika perbandingan antara panjang dan lebar lebih kecil dari 2, maka disebut plat dua arah. Metode perancangan pada plat dua arah dapat berbagai macam, seperti pendekatan semi elastik, metode garis lela, dan metode jalur. Untuk membuat plat lantai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Ada semen, pasir, cangkul, dan kerikil. Kemudian ada sekop. Selanjutnya ada besi, kawat, kerikil, dan cetakan slab. Kemudian ada cetok dan roskam. Prosedur kerja yang harus kita lakukan adalah memasukkan pasir, semen, kerikil dengan perbandingan 2:1:2, kemudian aduk dan campurkan. Selanjutnya aduk pasir, semen, dan kerikil agar tercampur rata. Tambahkan air dan aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah pasir, semen, dan kerikil tercampur, pasang besi dan sambungkan dengan ikatan kawat. Bagian ikatan ditaruh batu dengan ketinggian yang sama. Setelah itu, masukkan adonan semen, pasir, dan kerikil ke dalam cetakan slab. Ratakan dengan roskam atau cetok.
Ratakan agar semen, pasir, dan kerikil benar-benar rata. Kemudian tunggu hingga kering selama 4 jam. Setelah 4 jam, lepas cetakan dari slab. Lakukan setiap langkah dari prosedur kerja dengan teliti dan hati-hati. Demikian tata cara pembuatan plat lantai dari kelompok 1.